Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, baik yang di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Senang sekali rasanya di minggu pertama ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan kita percaya bahwa adalah tempat yang terbaik saat kita dekat dengan Tuhan, bersekutu bersama. Percaya bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh jarak, tapi biarlah kita menyatukan hati bersama-sama saat ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan, karena Dialah Allah yang memang layak dipuji, layak disembah. Karena hanya dengan tangan Tuhan kita akan lalui sepanjang tahun ini dengan kuat dan kebesaran tangan Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari angkat suara memuji Tuhan dengan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Hosana, layak dipuji
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari saja untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hampiri tata Tuhan dengan pujian ini. Puji Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan bersama-sama, Hosana, Hosana, Hosana. Makin dipuji Tuhan, ditinggikan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, amin, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah. Yesus, Yesus, kami memujimu
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, tak layak dipuji, ditinggikan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Terpuji namamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia yang layak dipuji. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Hanya nama Tuhan Yesus saja yang layak dipuji. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang layak disembah. Hosana bagi namamu Tuhan. Segala kemuliaan bagi namamu. Kudus-kuduslah namamu Tuhan. Dan besarlah pekerjaan tanganmu dan kuasamu Tuhan. Atas kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Boleh kembali bersama-sama. Berkumpul bersama jemaatmu. Walaupun secara terbatas Tuhan. Juga kami yang ada di rumah, kami berkumpul bersama melalui ibadah online. Kami mau tetap satukan hati kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kalau di minggu pertama ini Tuhan, kami berada di rumah Tuhan. Kami menghampiri Tuhan, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Allah andalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau bersukacita, saat ini kami mau bersyukur, saat ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu turun atas kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memelihara hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan yang ada di sini katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru dan bersyukur di minggu pertama ini kita berada di rumah Tuhan. Walaupun secara online atau dengan terbatas, tapi kita tetap bersyukur dan bersukacita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah. Mari kita puji nama Tuhan, karena Tuhanlah adalah kekuatan dan Allah penghagungan kita. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku
kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kala pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan-Mu di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah Tuhan. Walau memang kami kadang sulit mengerti keadaan yang kami alami saat ini. Tetapi biarlah Tuhan keyakinan hati kami untuk tetap percaya dan berserah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati.
rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau kuatkan iman kami untuk tetap percaya dan berserah kepada Engkau ya Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Amen. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetap, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Jadikan pujian ini adalah pujian iman kita kepada Tuhan. Percaya dengan Tuhan tanpa syarat, tanpa melihat keadaan yang ada. Biarlah iman kita bangkit kuat di hadapan Tuhan. Tetap setia. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Bersama-sama katakan, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu.
Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya dan setia Tuhan kepada Engkau. Terlebih kepada janji firman-Mu, dan saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, shalom semuanya. Haleluya. Saudara senang pagi ini, amin. Ya, kita bersuka di rumah Tuhan karena minggu kita dapat di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari pertama, hari Jumat lalu, tanggal 1 kita datang di rumah Tuhan, dan sekarang minggu pertama tanggal 3 Januari kita juga ada di rumah Tuhan, yaitu berkat Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Nah, arti nama Immanuel, ya, kita tahun ini mengambil tema Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Kita lihat ayatnya dari Matius 1 ayat 23. Dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, pertanyaannya adalah, Allah menyertai kita itu Allah yang seperti apa? Allah Immanuel itu Allah yang seperti apa yang menyertai kita? Ya. Sehingga kita ini mantap disertai Allah Immanuel, itu merasa mantap, merasa yakin menghadapi tahun ini dengan segala tantangannya, dengan segala kesulitannya. Kita tidak tahu apa yang masih akan terjadi di tahun ini, apakah lebih baik dari tahun lalu, ataukah mungkin bahkan lebih berat dari tahun yang lalu, ya. Tapi ini akan membawa perbedaan kalau kita menyadari siapa itu Allah Immanuel yang menyertai kita, ya. Karena untuk itu kita akan membaca sebuah ayat dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima menjelaskan kepada kita seperti apa Allah Immanuel yang menyertai kita itu. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang lahir, Allah Immanuel tadi. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ternyata Allah Immanuel ini disebutkan juga dengan 4 nama lain, ya, 4 nama lain yang dituliskan oleh Yesaya 9 ayat 5, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja damai. Jadi Allah Immanuel itu, ya, Allah yang seperti ini. Allah Immanuel yang menyertai kita adalah Allah yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, mari kita membahas keempat hal ini secara singkat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penasihat ajaib. Ya, Allah Immanuel yang menyertai kita disebut sebagai penasihat ajaib. Bahasa Inggrisnya Wonderful Counselor. Ya, Wonderful Counselor. Ya, penasihat atau counselor ini kalau bahasa Indonesianya konsultan, ya, konsultan. Nah, setiap orang perlu konsultan, ya. Ada yang butuh konsultan pajak, ya, ada yang butuh konsultan kesehatan, ada yang butuh konsultan spiritual atau guru spiritual, konsultan rumah tangga, konsultan ekonomi, ya, konsultan perusahaan, dan macam-macam konsultan, ya, dibutuhkan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, konsultan-konsultan di dunia ini bisa keliru, bisa salah.
dan memberikan konsultasinya itu bisa keliru, bisa salah, ya karena namanya manusia, ya tidak sempurna. Dan kalau konsultan itu salah, misalnya urusan pajak konsultannya salah, itu bisa panjang urusannya, ya. Bahkan karena urusan pajak sekarang orang bisa masuk penjara. Ya, konsultan bisa salah, bisa keliru. Konsultan medis bisa keliru, ya, bisa keliru. Ya, saya juga baru-baru ini mengalami periksa dokter. Ya, dokternya berkata saya menderita penyakit yang sangat berat. Jadi harus tes darah, harus ronsen, harus apa ya. Tetapi karena itu hari Jumat, kembali hari Senin atau Selasa waktu itu ya. Melihat hasilnya Senin, jadi dari Selasa kembali konsul. Waktu saya datang, perkataan pertama dari Bapak Dokter ini, maaf Pak Yohan, saya salah. Ya, diagnosis saya salah. Ternyata keliru yang saya katakan kepada Pak Yohan. Wah, lega saya ya, karena dia bilang penyakitnya berat. Tidak ada itu penyakit berat ya. Nah, tapi orang kan sudah deg-degan dulu, saudaraku, ya toh, sudah bingung dulu, wah piye ya, gimana ya, kalau sakit itu gimana ya, kalau sampai begitu gimana ya, kita kan bertanya-tanya. Tapi ternyata hasil tes darahnya, hasil laboratoriumnya semua bagus ya, tidak ada yang berat, tidak ada yang salah, semua hasilnya bagus, tes darah semua hasilnya bagus ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, kalau Bu Yohan melihat dengan sisi yang lain. Jadi waktu dengar saya sakit berat tuh, ya malamnya Bu Yohan mendoakan saya. Ya, ada urapan turun dan hadirat Tuhan dinyatakan. Saya ditumpangi tangan, diolesi minyak oleh Bu Yohan. Dan ternyata waktu diperiksa lagi, penyakit yang diduga berat itu sudah hilang ya. Karena Bu Yohan berkata mujizat sudah terjadi. Mungkin dulunya ya, waktu hari Jumat mungkin ya sakitnya berat, tapi setelah didoakan sakitnya hilang ya. Tidak ada sakit yang berat, sakitnya hilang oleh kuasa Tuhan. Amin. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Haleluya. Ya, itulah. Jadi konsultan medis, dokter bisa keliru, diagnosanya bisa salah ya. Ya, padahal dia dokter senior, dokter ahli, dan dia membaca ronsen, dia bilang gini, kalau membaca ronsen ini saya sudah puluhan ribu kali. Jadi sudah segera tahu saya kalau lihat ronsen begini sakitnya berat itu ya, seakan-akan itu begitu. Jadi dia merasa sudah puluhan ribu kali baca ronsen itu, begitu biak lampu menyala itu terus dia tahu, oh ini sakitnya ini. Dia bilang gitu. Ya, konsultan pengalaman, ya konsultan medis yang senior, tapi bisa salah, bisa keliru, ya. Tapi ya, seperti saya katakan, belum tentu salah, mungkin memang betul, tapi Tuhan sudah sembuhkan penyakit yang berat itu waktu didoakan oleh Bu Yohan, penyakit yang berat itu sudah hilang, sudah disembuhkan Tuhan, ya. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Jadi bersyukur, ya. Sakitnya sudah tidak ada, sakit yang berat sudah tidak ada ya. Dan anehnya saudaraku, saya kan di pinggul ini kan sakit sekali ya. Kalau tidak minum obat sakit, kalau jalan sakit. Nah, saya diberi obat, waktu itu bilang nanti kontrol lagi 1 bulan. Sudah tidak ada penyakit yang berat, kontrol lagi 1 bulan. Tapi tidak tahu bagaimana ngasihnya obat tidak cukup untuk 1 bulan. Ya, hanya cukup untuk 2 minggu. Jadi setelah minum obat 2 minggu, habis obatnya. Saya pikir gimana ya ini? Obatnya habis gimana ya? Ya, mau periksa lagi, dokternya sakit. Masuk rumah sakit.
waduh ya ndak bisa ini, nek dokternya sakit ini, kita ndak bisa. Ya takut juga ketemu dokternya, karena sakit yang sedang mewabah ya. Gimana ini ya, sudah ndak kontrol dulu, ndak minum obat dulu. Dan luar biasanya aneh saudaraku. Saya khawatirnya ndak minum obat, sakitnya kambuh ya, sakitnya terasa lagi. Dan puji Tuhan ini sudah 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih ndak minum obat. Sakitnya ndak pernah ada, sakitnya sudah hilang semua. Sampai sekarang ndak ada sakitnya. Saya yakin ya ini tidak kebetulan, tidak sakit karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Jadi bukan karena obatnya, tapi karena Yesusnya yang luar biasa, sehingga tidak minum obat, tidak sakit sampai sekarang, bahkan sudah sembuh untuk selama-lamanya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Itu konsultan kesehatan. Mungkin ada konsultan rumah tangga, ya konsultan yang lain ya. Keluarga juga begitu. Konsultannya keliru, rumah tangga berantakan. Ya. Konsultannya baik, ya rumah tangga rukun, damai, harmonis. Ya tak? Kalau ada masalah dalam keluarga, rumah tangga, konsultannya berkata, misalnya, wis Pak, dipegat wae Pak, ben ojo kurang ajar, ceraikan saja. Bapak kan masih muda ya, uangnya banyak, ya ndak usah takut, cari wanita lain gampang ya. Ini kalau penasihat rumah tangga berkata begitu, dampaknya bisa buruk, saudaraku. Dampaknya tidak positif untuk rumah tangga itu. Bisa pisah suami istri, ya. Tapi mungkin lain kalau konsultan rumah tangganya berkata, sabar Pak, sabar ya. Memang wanita kalau sedang stres karena masa-masa tertentu, ya, sedang datang bulan misalnya, itu kan terjadi perubahan hormon ya, perubahan karakter, sifatnya jadi berubah, jadi aneh, jadi begini, jadi begitu. Wis Pak, sabar dulu Pak, sing waras ngalah ya, Bapak tidak usah dimasukkan hati kata-kata istri Bapak ya. Jadi didoakan saja, disabari ya, dikalai dulu, ngalah dulu dan sebagainya. Nah, kalau konsultan keluarga berkata begitu, mungkin lain saudaraku ya, dampaknya bisa positif. Bapaknya jadi lebih sabar ya, lebih pengertian terhadap istrinya, sampai istrinya juga akhirnya menyadari ya kekeliruannya, kesalahannya, sehingga akhirnya bisa harmonis kembali, bisa bahagia kembali karena berkat Tuhan. Ya, itu konsultan manusia. Tapi beda kalau konsultannya Tuhan Yesus, konsultan Tuhan Yesus tidak bisa salah. Ya, karena apa? Karena dia konsultan yang ajaib tadi. Wonderful counselor, penasihat yang ajaib. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Jadi kalau saudara butuh penasihat yang tidak pernah salah, ya cuma satu, yaitu Immanuel. Penasihat yang ajaib, Tuhan Yesus yang menasihati dengan apa? Dengan firman-Nya. Nasihatnya dengan firman-Nya. Jadi kalau kita nuruti firman, kita tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah, karena firman itu Tuhan Yesus berikan sebagai nasihat untuk kita. Nasihat firman dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, tidak pernah salah. Ya, nasihat Tuhan Yesus tidak pernah salah. Dia konsultan yang ajaib. Ya, itu yang pertama. Nah, Allah Immanuel itu Allah yang seperti apa? Yang menyertai kita seperti apa? Yang kedua, dia sebut sebagai Allah yang perkasa. The Almighty God. The Almighty God itu sebetulnya artinya Allah yang maha kuasa. Bukan saja perkasa, tapi maha kuasa. Ya. Perkasa itu mungkin dalam satu hal, ya, dalam kekuatan atau dalam satu hal tertentu. Tapi maha kuasa itu kuasa dalam segalanya.
ya. Mungkin dia perkasa di gunung, kata firman Tuhan. Ada orang-orang yang merasa dia itu Allah yang kuat kalau perangnya di gunung. Kalau di lembah, dia bukan Allah lembah. Cuma di gunung dia perkasa, tapi di lembah dia tidak perkasa, ya. Orang-orang Amalek berkata begitu, tapi firman Tuhan berkata, majulah di gunung atau di lembah. Tuhan menyatakan dirinya, aku bukan saja Allah gunung, tapi Allah gunung dan Allah lembah. Artinya apa? Bukan perkasa, tapi maha kuasa. Di gunung berkuasa, di lembah juga berkuasa. Jadi maha kuasa itu berkuasa dalam semua area kehidupan, dalam semua daerah, ya. Dalam bisnis, dalam kesehatan, ya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam menapak hari depan, ya. Semuanya Allah Maha Kuasa. Itulah apa? Immanuel, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tahun ini, kita tidak tahu, ya. Kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Yang penting kita disertai Immanuel tadi. Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God menyertai kita. Almighty God, Allah yang Maha. Almighty, all itu semua, mighty itu berkuasa. Almighty, berkuasa dalam semuanya, ya, Maha Kuasa. Itulah Immanuel yang menyertai kita. Dan kalau dia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada, ya, yang bisa mengalahkan kita. Siapakah dapat lawan kita? Tidak ada. Ya, Tuhan menyertai kita di gunung, di lembah, di masa sehat, masa sakit, di masa pandemi, ya. Nanti kalau sudah lewat pandemi, di masa sulit, di masa mudah ekonominya, Tuhan menyertai kita. Jadi mari yang harus kita jaga, kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Supaya Allah yang Maha Kuasa itu mengiringi kita, menyertai kita. Dan itu lebih dari segala-galanya. Ya, Tuhan akan, yang Maha Kuasa itu akan mengubah hidup kita menjadi kesaksian yang heran, masalah persoalan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu ada orang-orang yang mau menolong kita. Ya, mungkin kakak, adik, atau paman, bibi, keponakan, ya, mau menolong kita tapi tidak mampu. Ya, mungkin sudah pernah mengalami. Dia mau menolong tapi tidak mampu. Mungkin saudara butuh modal, ya, atau butuh uang kontrakan, atau butuh beli kendaraan, ya. Saya minta tolong pada teman saudara, pada paman saudara, pada keluarga saudara, kerabat saudara, berkata, aku mau menolong kamu, tapi aku tidak mampu. Wong aku sendiri tidak punya kendaraan, bagaimana aku bisa membantu kamu membeli kendaraan? Nah, itu, ya. Jadi ada yang mau tapi tidak mampu. Sebaliknya ada orang yang mampu tapi tidak mau. Ya, Pak, tolong dong Pak, saya dipinjemi untuk kontrak rumah. Dia mampu tapi banyak alasan, ya maaf ya Pak, ya, saya sendiri masih banyak kebutuhan ini itu, ya, ini masih mau nyekolahkan anak, ya, ini mau masih persiapan bikin garasi, ya, ini masih akan ini ada kebutuhan itu, yang lain sebagainya, macam-macam. Pada dasarnya dia mampu, tetapi dia tidak mau. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia bukan saja mampu, tapi dia mau, ya. Ini bedanya. Allah yang Maha Kuasa, Immanuel, Tuhan Yesus, bukan saja Allah yang mampu, Maha Kuasa, tapi dia Allah yang mau. Itu yang penting. Kalau orang mampu tapi tidak mau, tidak ada gunanya. Orang mau tapi tidak mampu juga tidak berguna. Tapi kalau orang mampu dan mau seperti Tuhan Yesus untuk
menyertai dan menolong kita, itu yang berguna ya untuk kehidupan kita. Jadi tanamkan Tuhan Yesus mampu, Dia juga Allah yang mampu. Ya, ini dulu lagu lama diberikan kepada gereja kita. Yesus mampu, Dia mampu. Yesus mau, Dia mau. Yesus mampu, Dia mau tolongmu. Yesus mampu, Dia mampu. Yesus mau, Dia mau. Yesus mau, Dia mau menolongmu. Ya. Tidak cuma Yesus mampu, Yesus itu mau menolongmu, menolong kita semua. Ya, itulah Allah yang menyertai kita, Allah yang mampu, tapi juga Allah yang mau untuk menolong kita. Seperti apa Allah Immanuel yang menyertai kita? Dia seperti Bapa yang kekal atau everlasting Father, ya. Bapa yang kekal. Saudaraku, apa tanggung jawab seorang bapak di dunia ini? Seorang bapak punya tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak-anaknya dan melindungi mereka. Ya. Seorang bapak yang baik akan menyediakan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan anak-anaknya, baik makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, biaya sekolah, ya, transportasi, ya, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kos, dan sebagainya, ya, uang jajan, ya, itu disediakan oleh bapaknya. Kadang-kadang tidak usah minta, ya, tidak usah minta. Anaknya mungkin tidak pernah minta motor, tapi dibelikan oleh bapaknya, karena dia bapak yang baik, ya, butuh anaknya. Daripada jauh naik angkot, ya, wira-wiri, kasihan. Apalagi kalau malam dan sebagainya, wanita sendirian, ya. Ya, bapaknya mampu dibelikan motor. Mungkin kalau bapaknya kaya, dibelikan mobil, ya, untuk anak perempuan lebih aman. Itu, saudaraku, ya. Bapak punya tanggung jawab seperti itu. Namun demikian, ada bapak-bapak yang lupa tanggung jawabnya. Ya. Ada bapak-bapak yang tidak mau ngurusi anaknya, tidak mau mencukupi kebutuhan anaknya. Atau juga mungkin bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Mau tapi tidak mampu, ada, ya. Mungkin karena dia kena PHK, mungkin karena pengaruh pandemi, ya, usahanya bangkrut, atau kena dampak COVID ini, terus penghasilannya menurun. Dulunya bisa memelihara, membiayai anaknya kuliah di luar kota, misalnya, sekarang tidak lagi bisa, tidak mampu karena kesehatannya mungkin jatuh sakit, stroke dan sebagainya, tidak mampu membiayai anaknya. Anaknya harus cari biaya sendiri, sehingga dia seperti kehilangan bapak. Fungsi bapak tidak dia rasakan lagi karena tadi bapaknya sudah tidak mampu lagi seperti dulu. Ini bisa terjadi, berubah seperti itu. Tapi bapak yang kekal tidak berubah, namanya juga kekal, tidak berubah. Tidak pernah Tuhan Yesus berubah. Ya. Dulunya memelihara kita lalu tidak mau lagi. Sudah terserah kamu, urip dhewe, ya, tidak akan begitu. Atau tidak akan dia menjadi tidak mampu karena bangkrut, itu, ya. Bapak dunia bisa bangkrut, tapi bapak yang kekal tidak bisa bangkrut, tidak akan bangkrut. Bapak surgawi tidak akan bangkrut, saudara. Dia tetap akan menjadi bapak yang baik, yang memelihara dan menjagai, melindungi dan memberkati anak-anaknya. Amin. Saya percaya bapak di surga memberkati saudara. Amin. Ya. Ya, itulah Bapak surgawi, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya karena dia adalah Bapak yang kekal, ya, tidak berubah. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah Raja Damai. Raja
damai, Prince of Peace. Ada dua macam damai di dunia ini, saudara. Ya, dua macam damai. Damai yang pertama, damai dunia, digambarkan dengan sawah ladang yang menguning, dengan latar belakang gunung yang membiru, dan burung-burung berterbangan dengan menyanyi merdu, dan suara air gemericik yang mengaliri sawah dan ladang yang subur. Ya, damai. Sawah yang menguning, ya. Para petani yang mengairi air gemericik, gunung yang membiru dengan awan yang cerah, ya. Ini gambaran damai, burung-burung berkicau, berterbangan, ya. Rasanya damai, ya. Melihat gambar seperti itu, kita tahu kesannya damai, ya. Nah, tapi ada gambaran damai yang kedua, yaitu damai surgawi. Damai sejati atau damai surgawi ini digambarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35, ya. Mari kita lihat damai seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan banyak orang itu lalu bertolak dan membawa beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Rombongan menyeberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya, ini damai surgawi, gambaran damai yang sejati, ya. Bukan saat panen, cuaca cerah, langit membiru, ya, gunung membiru, ya, burung-burung berterbangan menyanyi berkicau merdu, tapi damai saat perahu terombang-ambing oleh badai, oleh taufan. Ketika perahu, ya, mengalami goncangan yang luar biasa. Dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Inilah damainya Yesus. Damai yang luar biasa. Damai di atas badai. Damai di atas gelombang. Damai di atas taufan dan angin ribut yang mengamuk dalam kehidupan kita. Damai di dalam masalah dan persoalan, ya. Itu, saudaraku, damai. Ada damai walaupun keadaan sedang tidak memberi damai. Keadaan sedang kacau. Laut sedang bergelora, ya. Ini kan ada gambarnya. Perahu terombang-ambing di laut yang bergelora dan Tuhan Yesus tidur di buritan. Saudaraku, dua-duanya menggambarkan damai, tetapi damai dunia tidak bisa bertahan di masa sukar, di masa pandemi. Ya, tidak bisa bertahan di masa gelombang, taufan, angin ribut menerpa perahu kehidupan kita. Tapi damainya Tuhan Yesus itu bisa bertahan. Di tengah ombak, angin ribut, gelombang kehidupan, kita bisa tenang, ya, berpikir dengan tenang, bisa tidur nyenyak, ya, bisa berserah kepada Tuhan. Itu damai yang dunia tidak bisa berikan. Damainya Tuhan yang dikatakan ini Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan perhatikan, apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita tidak sama seperti damainya Tuhan Yesus, ya.
tidak sama seperti damai dunia. Kalau damai dunia, damai ketika semuanya baik. Kesehatan baik, ekonomi baik, rumah tangga baik, ladang baik, ya, sawah baik, pekerjaan baik, ya itu ada damai dunia. Tapi damai yang kuberikan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus, tidak sama dengan dunia. Damainya Tuhan Yesus bertahan, walaupun ada angin ribut, ada badai dan gelombang kehidupan terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang, ya, bisa tetap tenang, tetap damai, ya, tetap berserah, ya, mungkin tetap bisa tidur nyenyak, ya, bisa tidak panik, tidak cemas, tidak khawatir, ya, tidak bingung dan sebagainya. Karena ada damai Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur tahun ini Tuhan tidak janji, ya, bahwa keadaan akan lebih mudah dari tahun lalu. Tuhan tidak janji, ya, bahwa tidak akan ada COVID atau Corona lagi. Tidak ada masalah atau persoalan lagi seperti yang kita bahas pada tahun baru, ya, Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak menghilangkan masalah dan kesulitan dari kehidupan kita, ya. Bisa ada masalah tahun ini, bisa ada persoalan, bisa ada badai, bisa ada gelombang kehidupan terjadi. Tapi saudara tidak usah takut, saudara punya penasihat yang ajaib menyertai saudara. Saudara disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, ya, Almighty God. Saudara juga disertai oleh Raja Damai, ya, Bapak yang kekal, yang memelihara saudara, yang melindungi saudara, yang menjaga saudara, yang memperhatikan kehidupan saudara. Jadi mari kita percaya penyertaan Tuhan dan berharap kepadanya dalam segala perkara. Tuhan menolong kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta pemusik pemuji bisa maju ke depan dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan ini. Apakah ada yang berkaitan? Saya lupa lagunya yang berkaitan dengan Allah yang penasihat yang ajaib, Bapak yang kekal, Raja Damai, ya, penasihat yang ajaib. Ada, tolong dicarikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Ya. Juru selamat
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Dan Engkau adalah Allah penasihat yang ajaib, konsultan yang ajaib. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Bapa yang kekal, yang memelihara, menjaga, melindungi kami dan menyertai kami. Dan Engkau Allah Raja damai yang memberi kami damai sejahtera-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, susah ataupun senang, keadaan baik atau tidak, ada pandemi atau tidak, keadaan ekonomi sulit atau tidak. Tuhan, Engkau memberi damai, Tuhan, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dan keajaiban-Mu pada anak-anak-Mu. Dan di hadapan Tuhan, pada pagi ini Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin didoakan? Mungkin karena ada sakit, ada masalah, persoalan ekonomi atau yang lain, pekerjaan atau yang lain. Mari kalau ada, angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan kita doakan. Percaya Dia Allah yang maha kuasa, yang tidak saja mampu tapi juga mau. Tuhan, Engkau Allah yang mampu dan mau menolong kami, Tuhan. Engkau Allah yang bisa menjamah kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau berkuasa, Tuhan. Engkau pasti sanggup, Tuhan, untuk menuntun kami, menyertai kami sepanjang tahun ini, Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai hari yang terakhir tahun ini. Kami lewati bersama Tuhan dengan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Dan banyak kesaksian yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mujizat terjadi hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, Tuhan Yesus bangun menghardik dan menyuruh tenang badai itu. Diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Berdoa untuk firman Tuhan dan mari kita mempersiapkan hati kita pada minggu pertama membawa perpuluhan kita sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu langit bagi hidup kita. Saya bacakan satu ayat dari Malaki 3 ayat 10, ini terjemahan lama, saudaraku ya. Alkitab terjemahan lama, bunyinya demikian. Bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya ada makanan dalam rumahku. Ya, ini Tuhan memerintahkan kita untuk membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Jadi bukan peraturan gereja ya, tapi ini perintah Tuhan, perintah firman. Tuhan memerintahkan supaya jemaat belajar untuk membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Mengapa begitu penting Tuhan mengajar untuk kita membawa perpuluhan? Lanjutnya, dan cobailah akan daku demikian. Kalau ini dan seterusnya. Jadi dalam hal perpuluhan Tuhan menantang kita, cobai aku ya. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh mencobai Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berkata, wah Pak Yohan mengajar kita mencobai Tuhan. Tidak boleh, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Hanya dalam satu hal kita boleh mencobai Tuhan, yaitu dalam hal perpuluhan. Cobailah akan daku dengan demikian. Hanya dalam hal perpuluhan saudara boleh mencobai Tuhan. Dan apa janji Tuhan, mengapa Dia begitu spesial ya, membuka pintu untuk dicobai dalam hal perpuluhan. Kalau tiada aku membuka akan kamu segala pintu langit. Ini luar biasa. Tuhan berjanji segala pintu langit.
segala pintu langit, artinya pintunya tidak cuma satu. Langit itu pintunya banyak. Dan segala pintu itu akan dibuka oleh Tuhan. Dan untuk apa membuka pintu langit? Mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Berkat yang limpah sampai tidak sempat, tidak ada tempat untuk kita taruh berkat itu. Artinya kalau saudara punya gudang satu, gudang itu akan penuh. Gudang dua gudang akan penuh. Saudara punya 3 gudang, 3 gudang itu akan penuh. Saudara punya 4 lumbung itu semua akan penuh. Tidak ada tempat untuk saudara menaruh berkat Tuhan ya. Begitu luar biasa, saudaraku. Tidak sempat kamu taruh, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Dan saya membuka di kitab Maliaki itu, pintu-pintu apa yang akan Tuhan buka dalam kehidupan kita. Tuhan membuka segala pintu langit. Pertama, pintu kelimpahan, ya itu pasti. Kedua, pintu kesehatan atau kesembuhan, Tuhan buka. Ketiga, pintu kebahagiaan. Keempat, pintu keharmonisan. Kelima, pintu pertolongan. Dan pintu-pintu yang lain, segala pintu akan dibuka oleh Tuhan. Pintu apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Pintu berkat keuangan, berkat rumah tangga, saudaraku, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, ya pintu mukjizat. Pintu apa yang saudara rindukan dibuka oleh Tuhan? Mari kita belajar taat untuk membawa perpuluhan. Ya. Nanti tidak maju, saudaraku, tapi ada di belakang 2 kotak. Pertama, saudara dapat membawa perpuluhan saudara kepada Tuhan dan membuka segala pintu langit bagi kehidupan saudara. Kedua, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur kunci tahun. Kalau saudara merasa tahun ini Tuhan telah sertai saudara, telah memberkati saudara, telah menolong saudara, inilah kesempatan saudara berkata, terima kasih Tuhan. Ya, bawa persembahan kunci tahun, ucapan syukur kepada Tuhan di kotak yang satunya. Mas, kita berdoa untuk membawa perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang berjanji Tuhan untuk membuka segala pintu langit. Bila mana kami taat membawa perpuluhan kepada Tuhan, Engkau akan memberkati kami, membuka pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pertolongan, pintu mukjizat dan lain sebagainya. Pintu-pintu yang kami butuhkan dibuka, Engkau akan bukakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap orang mengalami janji Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami Tuhan indahnya pintu-pintu yang dibuka dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami akan bawa perpuluhan dengan hati yang mengucap syukur juga untuk berkat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami dengan anugerah-Mu, dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini dan semua yang mendengar firman-Mu, agar mengalami apa yang telah diberitakan oleh firman Allah, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kami kembali. Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita di GPI Semarang Indah. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 10 Januari 2021 diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohani Manuel Praetno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya GPI Semarang Indah akan kembali mengadakan acara ngopi, yaitu ngobrol rohani ringan di masa pandemi. Ya, bersama dengan Bapak Gembala Sidang pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 7 malam. Ya, dan bagi jemaat yang ingin ikut bergabung dalam acara ini
dapat mengirimkan WA ke nomor 089616061601 untuk bisa mendapatkan link Zoom ya dari acara yang akan kita adakan. Lalu bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengadai ibadah onsite di gereja sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12 sampai 60 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan yang ada dan sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja, dan segera setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segala pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Ya, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di atas muka bumi ini Tuhan, untuk memberi pengharapan kepada kami, sehingga kami yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal dan boleh tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Engkau, karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang begitu besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sedang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam ibadah onsite dan online di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.